kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan tentang harga pokok pesanan dan juga harga pokok proses. Selamat menyaksikan. Halo, perkenalkan nama aku Amel Lorenza dengan NIM 220304217. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Komara Juisa dengan NIM 220304215. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mesyita Ramadhani dengan NIM 220304017. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan materi tentang metode job order costing atau yang sering kita dengar dengan harga pokok pesanan. Nah, metode ini digunakan biasanya untuk menghitung biaya produksi yang dimana biaya produksi tersebut akan dihitung di saat pembuatan barang tersebut. Nah, setiap kali barang itu dibuat, semua biaya produksi seperti tenaga kerja, bahan baku, dan biaya lainnya akan dicatat untuk produk itu sendiri. Contoh dari metode job order costing ini biasanya seperti penjahit yang akan membuat produknya sesuai dengan ukuran pelanggannya, dan juga perusahaan furniture yang akan membuat barang yang sesuai dengan desain dari mereka, dan juga biasanya produk-produk ini juga akan dibuat sesuai desain-desain para desainer perusahaan tersebut dan akan diletakkan di showroom untuk menjadi pajangan dan juga akan bisa dilihat oleh pembeli yang akan membeli produk tersebut. Untuk perusahaan yang memproduksi barang berdasarkan pesanan khusus, produksi menggunakan metode harga pokok pesanan atau job order costing. Metode ini umumnya digunakan pada perusahaan manufaktur seperti perusahaan perabotan, percetakan, dan juga digunakan oleh perusahaan jasa seperti penjahit, rumah sakit jika objek biayanya itu pasien, dan tamu hotel jika objek biayanya juga tamu hotel. Tamu hotel dapat dijadikan objek karena setiap tamu menggunakan sumber daya yang berbeda-beda. Ada tamu yang hanya menggunakan layanan penginapan, dan ada juga tamu yang menggunakan fasilitas seperti makanan, minuman, dan spot center. Perbedaan penggunaan fasilitas inilah yang menyebabkan biaya yang dikonsumsi oleh setiap tamu itu juga berbeda. Dalam metode harga pokok pesanan, harga pokok produk dihitung setelah pesanan selesai diproduksi. Hal ini disebabkan oleh perbedaan spesifikasi dan kebutuhan sumber daya dari setiap pesanan. Karena setiap pesanan membutuhkan jumlah sumber daya yang tidak sama, maka biaya produksi dan harga jual setiap produk itu akan berbeda sesuai karakteristik yang pesanan tersebut. Bahan baku dan tenaga kerja langsung dibebankan oleh biaya nyata, sedangkan usaha pabrik menggunakan biaya tetap karena sulit ditelusuri langsung pesanan. Baik, kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu kartu harga pokok pesanan. Format kartu harga pokok pesanan itu berbeda-beda antar perusahaan sesuai dengan apa itu usahanya. Misalnya kantor akuntan publik itu misalnya menggunakan kartu klien tanpa biaya bahan baku. Sedangkan perusahaan perabot itu memakai kartu harga pokok produk. Seperti yang dijelaskan pada materi sebelumnya, pengumpulan biaya produksi dalam metode perhitungan harga pokok pesanan menggunakan media yang disebut sebagai kartu harga pokok pesanan, yaitu kartu harga pokok pesanan ini juga berfungsi sebagai buku pembantu persediaan barang. Jadi, buku pembantu barang dalam proses daftar persediaan barang dalam proses pada akhir periode akuntansi disusun berdasarkan kartu harga pokok pesanan untuk pesanan yang belum selesai. Sedangkan daftar persediaan barang yang jadi disusun berdasarkan kartu harga pokok pesanan untuk pesanan yang sudah diselesai tetapi belum diserahkan kepada pelanggan. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang kedua, yaitu adalah metode harga pokok pesanan atau proses costing. Metode harga pokok pesanan ini adalah cara menghitung biaya produksi untuk barang yang dibuat secara terus-menerus. Berbeda dengan metode pesanan, produk ini bersifat seragam atau standar, misalnya di pabrik gula, semen, ataupun minuman ringan. Nah, dalam metode ini, biaya bahan baku, tenaga kerja, dan biaya lainnya itu dikumpulkan berdasarkan tahapan proses atau departemen produk. Lalu dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan dalam satu periode. Hasilnya adalah biaya rata-rata per unit periode. Metode ini cocok untuk perusahaan yang membuat produk dalam jumlah yang besar dan sama bentuknya, seperti pabrik konveksi, pabrik semen, air mineral, hotel, ataupun rumah sakit. Misalnya, perusahaan konveksi membuat kemeja yang ukurannya yaitu adalah S, M, L, XL, dan double XL secara terus-menerus sepanjang tahun, ataupun hotel yang menawarkan jenis kamar yang sama setiap hari.
Dalam metode harga pokok proses, perhitungan harga pokok produk dilakukan pada akhir periode akuntansi. Hal ini digunakan karena produk yang dihasilkan secara terus-menerus bersifat standar dan homogen, sehingga proses produksinya berlangsung secara berkelanjutan dan tidak berdasarkan pesanan tertentu. Pembebanan biaya produksi pada metode ini menggunakan perhitungan harga pokok sesungguhnya atau actual costing. Seluruh biaya produksi, baik biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja maupun biaya overhead pabrik, dibebankan ke produk berdasarkan biaya aktual yang benar-benar terjadi. Karena pendekatan ini dapat dilakukan, harga pokok produk baru dihitung setelah seluruh biaya produksi dalam periode tersebut diketahui secara lengkap. Selain itu, dalam metode harga pokok proses, biaya bahan baku langsung, demikian pula dengan biaya tenaga kerja langsung dan tidak langsung. Hal ini disebabkan oleh sifat produk yang homogen sehingga konsumsi biaya untuk setiap unit produk relatif sama. Sebagai contoh, penggunaan bahan tambahan seperti benang pada pembuatan kemeja ukuran S bersifat seragam untuk seluruh unit yang diproduksi. Rumah sakit menggunakan kartu medis pasien. Meski penamaan dan detail berbeda, prinsip dasarnya sama, yaitu mengumpulkan biaya untuk memudahkan perhitungan biaya per objek seperti pesanan dan klien audit. Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mendengarkan.